Terkadang, apa yang kita anggap sebagai kegagalan, sebenarnya hanyalah sebuah mahakarya yang belum bertemu dengan penikmat yang tepat. Kisah ini tentang seorang pria yang hampir menyerah karena satu kata dari orang yang paling ia cintai. Sampai akhirnya, dunia membuktikan bahwa penilaian itu salah besar. Di sebuah garasi kecil, seorang pria bernama Rico menghabiskan hari-harinya dengan penuh semangat. Dia bukan sekadar mekanik biasa. Rico punya mimpi besar. Membangun mobilnya sendiri dari nol. Setiap baut yang ia kencangkan, setiap plat besi yang ia bentuk, semuanya dilandasi oleh satu harapan sederhana melihat senyum bahagia di wajah istrinya, Mira. Ia membayangkan momen saat ia mempersembahkan mobil itu. Sebuah bukti cinta dan kerja kerasnya. Setelah berbulan-bulan penuh keringat dan minyak, hari itu akhirnya tiba. Dengan hati yang berdebar kencang, Rico memanggil Mira ke garasi. Mobil pertamanya berdiri gagah, meski sederhana. Dengan bangga, ia bertanya, "Sayang, aku akhirnya menyelesaikan mobilnya. Gimana menurutmu?" Mira menatap mobil itu dari atas ke bawah. Bibirnya mengerucut. Lalu, satu kata keluar dari mulutnya, jelek sekali." Satu kata itu, jelek, terasa seperti palu godam yang menghantam semangat Rico. Dunianya seakan runtuh, tapi cinta membuatnya bertahan. Mungkin, pikirnya, mobil pertamanya memang belum sempurna. Mungkin, ia hanya perlu berusaha lebih keras lagi. Maka, Rico kembali ke garasi. Malam-malam yang seharusnya ia habiskan untuk beristirahat, ia gunakan untuk membongkar, memperbaiki, dan menyempurnakan mobil itu. Ia menambahkan detail-detail baru, menggunakan material yang lebih baik, dan mencurahkan cc semangatnya ke dalam karya keduanya. Dengan harapan yang masih tersisa, ia kembali menunjukkan mobil itu pada Mira. "Bagaimana dengan yang ini, sayang? Aku benar-benar berusaha semaksimal mungkin." Mira meliriknya sekilas, lalu menjawab dengan nada datar, "Masih jelek. Tusukan kedua ini terasa lebih dalam. Rasanya seperti semua usahanya tidak ada artinya sama sekali." Namun, Rico adalah seorang pejuang. Ia memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Untuk yang terakhir kalinya. Kali ini, ia tidak mau setengah-setengah. Ia menguras seluruh tabungannya untuk membeli bahan-bahan paling mahal dan menerapkan desain terbaik yang bisa ia rancang. Mobil ketiga ini adalah puncak dari segala kemampuannya. Dengan sisa kepercayaan diri yang ia miliki, ia mempersembahkannya pada Mira. "Sekarang bagaimana? Aku sudah gunakan semua bahan terbaik yang bisa kubeli." Mira menghela napas panjang, masih saja jelek. Kali ini, Rico benar-benar hancur. Ia menatap ketiga mobil hasil kerja kerasnya dengan pandangan kosong. Kata-kata istrinya terus terngiang di telinganya. "Sudah cukup," bisiknya pada diri sendiri. "Mungkin aku memang tidak bisa melakukan apapun dengan benar di matamu." Dalam keputusasaan yang mendalam, ia membawa ketiga mobil itu ke sebuah tempat parkir umum. Meninggalkannya begitu saja, lalu pulang dengan hati yang remuk redam. Ia merasa dirinya adalah seorang pecundang. Keesokan paginya, setelah semalaman tidak bisa tidur, Rico memutuskan untuk kembali ke tempat parkir itu. Entah untuk apa. Mungkin untuk melihat kegagalannya sekali lagi, tapi saat tiba di sana, hatinya mencelos. Mobil-mobilnya hilang. Panik. Ia berlari berkeliling, mencari ke setiap sudut, bertanya kepada setiap orang yang ia temui. Tidak ada yang tahu. Dalam kepanikannya, langkahnya tanpa sadar membawanya melewati sebuah kawasan dealer mobil mewah. Tiba-tiba, matanya terpaku pada etalase sebuah dealer paling bergengsi di kota itu. Di balik kaca besar, di bawah sorotan lampu yang gemerlap, tiga mobil berdiri megah, dikerumuni oleh orang-orang yang menatap dengan penuh kekaguman. Rico tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu mobil-mobilnya. Itu mobilku, serunya tak percaya. "Kok bisa ada di sana?" Saat ia masih terpaku, seorang pria berjas rapi, sang pemilik dealer, keluar dan melihatnya. "Anak muda," sapanya. "Apakah kau yang membuat mobil-mobil ini?" Rico hanya bisa mengangguk. Masih terlalu syok untuk bicara.
Pria itu tersenyum lebar. Luar biasa. Karyamu ini jenius. Semua orang di sini terpukau dengan desainnya yang unik dan berani. Aku akan bayar $1 juta untuk mobil yang ini. Rico terdiam. $1 juta untuk mobil yang disebut jelek oleh istrinya, untuk karya yang hampir membuatnya menyerah pada mimpinya. Dunia seakan berputar, sesuatu yang ia anggap sebagai simbol kegagalannya. Kini dihargai setinggi langit oleh orang-orang yang benar-benar mengerti seni otomotif. Saat perjalanan pulang, sebuah kesadaran menghantam Rico. Bukan mobilnya yang jelek, bukan kemampuannya yang kurang. Mungkin selama ini, karyanya hanya belum dilihat oleh mata yang tepat. Ia tidak menjual mobil-mobil itu. Sebaliknya, ia menerima tawaran pekerjaan dari perusahaan mobil mewah tersebut sebagai kepala desainer. Gayanya yang unik dan otentik segera membuatnya menjadi legenda di industri otomotif. Suatu hari, Mira datang menemuinya di kantor barunya yang megah. Matanya berkaca-kaca. Ia meminta maaf atas kata-katanya yang menyakitkan. Rico hanya tersenyum lembut. Tidak apa-apa, katanya. Aku justru belajar pelajaran yang sangat berharga, bahwa penilaian satu orang, bahkan orang yang paling kita cintai, bukanlah akhir dari segalanya. Kisah ini mengajarkan kita sesuatu yang sangat penting. Kadang, kita merasa karya kita tidak berharga hanya karena satu atau dua orang tidak menghargainya. Kita mulai meragukan diri sendiri. Bahkan berpikir untuk berhenti. Padahal, seringkali kita hanya perlu menemukan audiens yang tepat. Orang-orang yang bisa melihat keindahan dari sudut pandang yang berbeda. Jadi, jangan pernah biarkan satu pendapat meruntuhkan duniamu. Jangan pernah menyerah hanya karena seseorang tidak mengerti nilai dari usahamu. Karena terkadang, sebuah mahakarya hanya perlu menunggu untuk ditemukan oleh mata yang tepat, agar ia bisa benar-benar bersinar. Teruslah berkarya. Teruslah percaya pada dirimu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.